cuma tuh sampai pegang lagi ini nitip gitu, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Tapi itu perasaan udah nggak enak, Mas. Ketika ditangani itu pas di rumah, ketika ditangani sama orang itu dipegangin sama 5 orang 6 orang itu mental semua, kakinya itu mohon maaf gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Semoga saja pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Nah, malam ini Umi nggak syuting ke hutan karena kondisinya cuacanya hujan terus, lagi hujan aja. Jadi Umi ngobrol-ngobrol aja di sini sama Mas Farhan sama Mas Miko ya, Mas, di sini. Gimana Mas Farhan, kabarnya sehat? Udah lama nggak jumpa ya Mas? Iya, udah lama. Alhamdulillah kabar baik. Cuman karena kan hujan kayak gini ya, Iya. banyak jemuran-jemuran yang nggak kering nih, pengen gitu aja nih. Kalau masalah sehat, Iya. alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, kita semua sehat. Ini Mas agak Miko meriang gimana? sedikit sih. Kenapa Mas Miko? Iya, mungkin karena perubahan cuaca kemarin juga beberapa hari di tempat tidur terus. Nah, baru ini agak mendingan gitu. Iya, ini dari cuaca ya Mas ya, karena pergantian yang tadinya panas, sekarangnya musim hujan, jadinya kan ke badan juga agak kurang sehat. Udah lama nggak syuting gitu ya. Iya udah lama, sekarang mau syuting kan hujan aja, makanya sekarang kita ngobrol-ngobrol aja di sini tentang pengalaman Mas Miko gimana, tentang ya ngobatin pasien Mas, gimana Mas pengalaman Mas Miko. Iya, kalau pengalaman saya selama di sini ya alhamdulillah. Masih di sini kan masih dibantu dengan guru ya. Iya. Kalau saya di sini ya ngikutin instruksi aja. Kalau saya di sini jadi ngambil ilmunya aja, apa yang diperintahkan dijalankan gitu aja. Jadi nurut, diambil ilmunya, ambil pelajarannya gitu. Kalau di sini sebelum kita terjun ke masyarakat lagi atau sebelum pulang gitu kan, mungkin banyak sih pengalaman. Mungkin kalau bilang pengalaman, Umi yang sudah praktek Iya, kalau kita kan di sini yang sudah pengalaman bagaimana mengatasi pasien ya apa namanya, yang bisa dibilang cukup ekstrim. Karena kan tidak di tangan sama langsung ya, tapi sama Umi merasakan nyaman seperti apa. Kami belum, karena kan masih dalam naungan Akang. Jadi sesulit apapun pasien yang kita tangani ya langsung berhubungan dengan Akang. Jadi walaupun yang sesulit apapun ya kita anggapnya enteng, tapi mungkin Umi berbeda. Bagaimana pengalaman Umi di rumah? Iya, ya Umi juga ya sih ada perbedaan yang dulu Umi praktek di sini sama sekarang terjun langsung ke lapangan itu banyak sekali perbedaannya dan banyak sekali pengalaman dan banyak sekali kejutan di situ. Kejutan gimana? Ya kejutannya gini, yang tadinya kita itu nggak tahu ya cara ngobatin si pasien karena penyakit itu kan berbeda-beda Mas. Iya. Nah waktu itu kan Umi ibaratnya kan belum tahu semuanya karena kan beda-beda penyakitnya. Orang ini kan penyakitnya begini, keluhannya begini. Nah ternyata kan ada yang kena ini, ada yang begini. Nah di situ tuh Umi dapat pengalaman baru di situ Mas. Jadi yang tadinya nggak tahu sekarangnya tahu gitu. Oh ternyata pengobatan tuh begini, penyakit medis non medis tuh begini. Nah banyak sekali sih tuh Umi tuh. Yang kayak kemarin itu Umi waktu pertama kali kita praktek itu Umi keluar itu waktu Umi minta bantuan ke kami di sini ya. iya Yang pasiennya itu perempuan yang apa namanya, yang mau nikah kan, sudah tunangan. Si perempuannya itu kan nggak tahu menau, pengen udahan. Nah itu apa kabar itu pasien Umi yang itu, yang waktu itu Umi minta tolong sama kami tuh sama saya sama Rizky? Oh yang itunya si ceweknya itu minta udahan. Iya.
Itu kan pertama kali kita Umi praktek di luar gitu kan. Ya sekarangnya alhamdulillah katanya sih sekarang udah menikah. Yang tadinya si cewek itunya tidak mau, setelah orang tuanya minta tolong sama kita ya Han ya, Farhan sama Rizky juga. Nah alhamdulillah sekarang tuh katanya udah menikah. Alhamdulillah. Dia yang diinginkan sama ibunya kan seperti itu. Jadi ya kita kan berusaha untuk membantu si ibu itu. Itu kan pertama kali Umi praktek di luar ya, makanya Iya. Umi juga grogi, Iya takut. takut. Waktu pertama minta bantuan ke kita, terus sekarang mah berjalan sendiri tuh gimana kok Umi bisa berani gitu? Ya awal-awal sih emang kayak gitu Mas, kayak Mas Farhan yang waktu itu sama Umi kan rasanya seperti itu. Nah tapi kalau sekarang udah terbiasa hampir setiap hari yang ngadepin pasien, jadi udah biasa aja, jadi kayak kita udah kenal Udah aja. hafal gitulah ya. Yang tadinya tuh kayak canggung gimana kalau ada tamu, Umi yang nervous gitu, yang keringetan gitu. Bukannya tamunya yang nervous tapi Uminya. Oh kayak gini ya awal-awal sih, tapi sekarang sudah biasa, sudah enak gitu. Jadi dari pengalaman itu ya. Jadi ilmu itu berarti datangnya dari pengalaman yang Iya, pengalaman. selama ini. Jadi banyaknya di situ Umi ya. Iya benar Mas kalau gitu. Yang tadinya kita nggak tahu, oh ternyata begini tuh kayak ya datang sendiri tuh. Tapi ada nggak hal yang membuat Umi pas nangani, ketika kita nangani ada kesulitan, pusing banget, gimana kebingungan, itu pernah nggak? Ya ada aja Mas, namanya juga manusia biasa ya. Umi juga karena ngerasa Umi nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi kadang-kadang Umi juga ada gini, kalau ada tamu yang datang gitu awal-awal sih Umi tuh ragu, ya Allah ini bisa nggak ya Umi, mudah-mudahan Umi bisa, tapi Umi percaya gitu sama Allah pasti bisa gitu. Makanya Umi kalau ada tamu sekarang maupun tamu apa aja Umi persilakan masuk, Umi langsung tanganin. Seperti itu. Yang paling berat pasien Umi itu seperti apa Umi? Itu kemarin ya jujur kemarin tuh agak berat itu, karena yang kemarin itu jadi ini boleh diceritain di sini asal Boleh. jangan disebutin nama ya. Ya jangan disebutkan Iya nama. asal ini aja ya, karena kan nggak mungkin ini kalau disebut nama. Jadi kemarin itu ada pasien Umi yang datang ke rumah. Nah dia itu minta tolong ke Umi, katanya sering sakit-sakitan. Akhirnya Umi bantu obatin. Nah ternyata itu tuh mau dijadiin tumbal. Tapi orang tuanya awalnya tuh nggak tahu kalau itu mau dijadiin tumbal. Cuma lama kelamaan itu mengerti mau dijadiin tumbal. Nah waktu kemarin tuh kesulitannya karena dianya bawa anak ya, jadi takut kenapa-napa anaknya. Jadi kemarin itu si ditransfer aja sama Umi gitu. Jadi Umi yang pegang badan Umi sendiri, bukan megang pasiennya. Akhirnya Umi keluarin yang aura negatif yang ada di badan dia, tapi melalui badan Umi. Nah kemarin itu yang jadi babinya tuh Umi gitu, yang kayak suara gitu tuh. Umi juga sampai heran, sampai ada sedihnya juga, ada ini lucunya juga, sedihnya ya kasihan sama anaknya kan mau dijadiin tumbal nggak tahu. Si pasien tadi apa kesurupan atau gimana? Malah Umi yang kesurupan tuh. Maksudnya gimana Awalnya itu? sih ngeluarin aura negatif yang dari bapaknya dulu. Nah si bapaknya itu sih sampai muntah-muntah. Dia tuh sampai muntah ngeluarin, karena Umi kan dari belakang didorong gitu ya, dikeluarin. Nah setelah bapaknya udah, nah itu kan si bapaknya kasihan tuh kelelahan Mas Piko. Iya. Jadi kasihan juga, jadi ditransfer aja ke Umi karena dia juga kan bawa anaknya, jadi kan kasihan. Ya udah akhirnya si penyakit si bapaknya itu disalurkan ke Umi. Jadi Umi Disedot gitu maksudnya ya. Iya, jadi cara disedot gitu ya. jadi Umi tuh bukan ngobatin orang itu, tapi melalui badan Umi tuh. Kayak gitu. Nah kalau yang pertama sih yang muntah-muntah itu kan si pasiennya Mas. Nah yang keduanya itu karena ditransferin ke Umi, jadinya tuh yang
ininya tuh uminya gitu. Yang muntah nggak uminya? Umi nggak muntah. Cuma Terus kan yang itu, terjadi di umi yang di badan? terjadi di umi kan dianya itu kayak muja itu apa kayak babi itu karena dia buat jualan itu disimpangin itu Itu sama. maksudnya gambaran dari kitanya, cara penglihatan kita secara batin atau gimana itu maksudnya umi itu? Kan itu ditarik mas. Ditarik. Jadi ditarik itu penyebabnya apa orang ini sakit kan. Mm-mm. Nah penyebabnya kan ini karena si bapaknya itu jadi apa sih minta ke dukun pelarisan, itu pelaris lah itu karena dia buat jualan. Nah nggak taunya kan di dukunnya itu nggak tahu disimpangin, nggak tahu sengaja, tapi dianya itu nggak tahu kalau bakal seperti ini tuh. Itu juga nangis aja si bapaknya tuh, nangis aja nggak tahu karena begitu. Tapi ngerti cuma kayak antara yang nggak sih gitu tuh mas kemarin tuh seperti itu. Ya mungkin nggak percaya juga ya, Iya. bisa kayak gitu. Iya. Yang ini lagi ada mas yang dukunnya nggak terima itu, ada dukunnya sampai nggak terima. Umi waktu itu siangnya habis nyembuhin orang situ, ada yang minta tolong. Nah setelah itu dianya udah pulang, malam lagi mungkin ada yang manggil Umi tuh mau keluar. Nah tiba-tiba Umi mau keluar tuh kayak yang nggak tega gitu ninggalin anak di rumah gitu. Karena kasihan nih kenapa nggak biasanya kalau mau pergi ya pergi aja, ini sih nggak biasanya sampai rumah tuh dipegang. Iya. Rumah tuh sampai dipegang lagi ini nitip gitu, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Tapi itu perasaan udah nggak enak mas. Udah nggak enak mau Kayaknya keluar ini gitu ya. ada yang mau datang nih. Ada sesuatu gitu ada ya. sesuatu yang mau datang, ada penyerangan. Umi mau ngebatalin karena kan udah punya janji tuh mas sama orangnya. Terus Jadi pada akhirnya ya Umi iniin dulu rumahnya gitu, sambil ya sebisa Umi lah gitu. Terusan agak lama tuh Uminya tenang, terus suasana juga enak. Nah Umi tuh baru bisa pergi. Datang dari sana itu jam berapa? Hampir jam 11. itu tadinya kasus apa waktu itu, penanganan apa gitu? Dianya tuh disantet itu orangnya, disantet, dicelakain. Cuma kan sama Uminya disembuhin, alhamdulillah. Allah yang ngijabah, orang itu sembuh mas. Jadi si dukunnya itu nggak terima orang itu disembuhin tuh. Akhirnya kan itu malam tuh nyerang si dukunnya. Jam 2 malam tuh sampai nyerang. Umi juga sampai kaget gitu ya, udah tidur. Tiba-tiba Umi itu bangun kayak nggak enak mah. Umi itu langsung keluar dari kamar, langsung lari ke depan. Nah ternyata di depan tuh kayak yang udah banyak gitu yang mau nyerang tuh. Jadi sekarang itu ya alhamdulillah udah terasa gitu mas kalau ada mau datang tamu diundang. Kalau ada serangan atau mau datang jam berapa itu kayak kerasa gitu ya. Udah tahu, jadi kayak ada yang ngomong nanti malam nih ada yang datang. Terusan kalau mau pergi sekiranya bahaya jangan pergi gitu, lebih baik diam di rumah, orangnya aja yang suruh datang. Alhamdulillah sekarang udah banyak kemajuan mas. Tapi yang kemarin saya pengen tahu yang Umi apa yang mau pergi nggak jadi itu menangani pasiennya itu sakitnya di fisik tuh gimana penjelasannya tuh? Kenanya apa? Dari apa, kepalanya pusing atau dia udah muntah-muntah atau gimana gitu reaksi dari fisiknya secara fisik? Kalau yang kemarin itu Umi suruh datang ke tempatnya terus Uminya nggak jadi, itu orangnya kayak mau main fisik mas. Jadi kan dia itu orang jualan. Jadi pesaing sesama penjual. Jadi orang tersebut itu jualannya laku itu kayak yang nggak boleh. Jadi ada yang nyirikin gitu. Iri gitu ya. Ada yang iri itunya laku. Karena dia dagangannya laris. Iya. Nah, terus dianya itu nggak terima kalau itunya sebelahnya jualannya rame. Akhirnya hampir tiap hari katanya dia tuh ngirimin sakit begini, banyak keluhan kakinya sakit lah inilah gitu. Akhirnya Umi kesana itu awalnya sih nggak terjadi apa-apa, itu enak-enak aja sampai ya Umi bersihin itu warungnya, di apa namanya mas? Netralisir. Iya gitu. Nah terus yang kedua lagi mungkin dia tahu kalau udah dibersihin
Kalau sama warungnya sih dia nggak apa-apa, udah nggak ini karena udah dipagar sama uminya. Akhirnya larinya ke orang. Ke orangnya, orang siapa itu? Ya orang yang punya Orangnya, oh yang punya warung yang punya maksudnya. warungnya ya. Yang punya warungnya. Jadi kayaknya bawanya katanya males, ininya sakit lah, tiba-tiba kepalanya sakit lah. Nah si yang punya warungnya itu katanya coba ke warung ya, sambil diliatin lagi, dipastiin itu enggak. Nah jadi kan Umi tuh mau tuh suruh datang ke sana lagi, akhirnya Umi tuh datanglah ke sana lagi. Nah si orang tersebutnya nggak taunya selalu mantau ke warung itu. Nah akhirnya kan Umi jadi kena, ternyata mungkin itu yang ngebantu mungkin. Akhirnya jadinya Uminya tuh kayak yang diawasin gitu Mas, kayak yang diawasin pulangnya, kayak mau dicelakain gitu. Jadi pas suruh ke sana lagi ya kayak ada yang ngomongin gitu, jadi jangan ke sana dulu gitu. Jadi Umi kan enggak ke sana. Seperti itu Mas. Itu perjalanan Umi ya. Iya. Nah, dari Mas Miko sendiri, apakah waktu pulang itu ada pengalaman mengobati ataupun pengalaman sebelum kesini itu seperti apa perbedaannya? Perbedaannya yang saya rasakan itu memang kalau saya rasa ini kerasa sih. Jadi waktu dulu itu kan banyak sekali gangguan gitu ya. Gangguan seperti mau tidur itu kayak ditimpa kayak untuk mainan, terus sering pusing gitu kan. Pokoknya di badan itu bawaannya emosi gitu kan. Emosi, tersinggung gitu. Nah, setelah itu kan banyak masalah-masalah. Pada akhirnya saya juga ingin membersihkan diri badannya, kayak kurang cocok, kayak ada yang ngeganjel gitu kan. Pada akhirnya kan dapat info-info, terus saya kesini gitu kan. Nah selang beberapa waktu sampai sini pun saya nggak kuat, kesini juga nggak kuat, jatuh muntah-muntah juga di sini saya. Pada waktu kesini langsung saya terkapar, panas dingin setiap maghrib gitu. Tiap maghrib itu positif muntah saya. Padahal saya badan itu sehat, udah makan enak, maksudnya makan itu udah rutin gitu kan. Jadi Waktu jalan itu seperti punya mah. Tapi kalau punya mah itu kan ya saya nggak ada penyakit mah, nggak ada penyakit. Tapi setelah kesini emang berat bawaannya. Ya. Jadi mau ngelangkah, mau baca Quran itu susah. Bawanya Mau ngomong juga susah. Ya. Terus kesini itu bawaannya nggak betah tadinya emang. Cuman saya tahan-tahan, harus ini kata saya harus. Akhirnya ditanganin, diproses. Selama beberapa waktu, akhirnya disuruh ngaji. Ada yang ngaji, udah lama. Belum boleh untuk amalan-amalan itu belum boleh. Karena fokusnya ngaji terus selama beberapa tahun ngaji, akhirnya udah enakan gitu kan, udah enteng, pikiran tenang, jadi nggak kayak seperti dulu. Nah akhirnya saya sekarang udah boleh untuk praktek gitu kan. Alhamdulillah banyak yang minta bantuan, apalagi pulang kemarin tuh kan. Iya, gimana itu waktu pulang kemarin? Kemarin itu banyak sih cerita. Ini salah satunya, jadi ada pasien tuh. Pasien itu anaknya yang sakit. Iya. Jadi anaknya yang sakit itu udah berobat kemana-mana. Iya. Jadi udah jual tanah ibunya itu, saking sayangnya dengan anaknya itu sampai jual tanah, jual sawah, jual mobil, jual motor. Itu ada masih satu rumah yang belum dijual. Iya. Nah dari situ kita pas ada cerita seperti itu, ya udah kita coba membantu dulu. Pertama dari jarak jauh gitu kan. Karena dari jauh kurang memungkinkan. Iya. Kemarin saya mencoba ke sana sama iya pas pulang kebetulan di sana ada teman lah, di sana ada teman. Pada waktu ke sana ya benar, sampai sana dia datang juga kan ke rumah kawan itu. Ketika ditangani itu pas di rumah, ketika ditangani sama orang itu dipegangin sama 5 orang 6 orang itu mental semua. Oh itu badannya padahal kecil, cuman pas waktu kesurupan itu pas di rumahnya itu nggak ada yang bisa megangin itu.
Jadi brutal lah di sana itu. Ya karena Itu kalau daerah orang mana itu Mas? Ada di daerah Kulon sana. Di Bogoran? Hah? Bogor apa? Ke sana lagi sih. Jadi nggak enak mau nyebutinnya juga. Terus akhirnya ya itu beranikan ke sini kan dengan kronologi cerita yang tragis, kasihan kan, banyak ketipu lah, apa-apa dijual, melihat ibunya yang tinggal rumah satu-satunya pengen dijual kan. Tahan dulu, kita Bu, tahan dulu kan, coba kita bantu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini diberikan jalan kesembuhan gitu kan. Akhirnya kita bantu bareng-bareng kan di sana. Ya memang ya kesurupan di sana tuh. Wah, tapi untungnya di sana tuh nggak ngamuk-ngamuk gitu kan. Di sana malah diem aja, yang katanya ngamuk, banting ini sininya sampai apa ya, sini kebentur tembok kalau nggak salah, masih benjol itu. Iya. Sebelum itu kan masih sakit di dadanya juga, kebentur-bentur gara-gara ngamuk gitu kan. Iya. Nah kebetulan sampai sana nggak ngamuk sama sekali. Alhamdulillah itu diberi kelancaran di sananya. sama Mas Miko tuh. Ya pas Mas Miko datang ke sana. Iya, dia datang ke rumah kawan. Saya juga berada di situ membantu aja. Akhirnya ditanganin, kasih minum, dan masih kita pantau, belum pulang, gimana sekarang rasanya. Dan alhamdulillah sekarang ini ada kabar udah agak mendingan gitu. Ya itu tragisnya itu udah habis sawah, tanah, dan kendaraan-kendaraan, tinggal rumah, satu rumah aja. Alhamdulillah sekarang udah membaik gitu. Itu gara-gara mungkin salah masuk juga, bukan salah masuk sih mungkin. Di sananya salah kasih obat, malah dimanfaatin juga mungkin gitu. Iya, emang kebanyakan kayak gitu ya. Nah dari situ alhamdulillah. Nah ada lagi kejadian lagi. Jadi banyak lagi kejadian. Saya itu di situ pas waktu itu kan memang di jalan itu kebetulan ada telepon suruh main kan ke daerah Kulon, masih daerah Kulon lagi, tapi agak kesana lagi, mampir sebelum pulang kan. Ya insya Allah akhirnya mampir ke sana. Nah kejadian itu yang aneh itu di sana itu, begitu masuk saya langsung lemas semuanya itu. Masuk di rumah itu. Rumah si pasien tersebut. Saya masuk kan malam itu kan. Iya. Masuk langsung kayak nggak ada tenaga ini. Kenapa ini kan saya? Wah ini nggak beres. Akhirnya kan ngobrol dulu kan di situ. Oh ternyata kronologinya banyak sih problemnya sebetulnya. Cuman kita salah satu aja mungkin ya. Dari banyak yang iri terutama. Terus dari sifatnya juga. Jadi tata cara dia ngomong mungkin banyak yang tersinggung. Dari kelakuan dia. Jadi banyak yang nggak suka sebetulnya memang. Nah pada akhirnya jadi berakibatnya itu rumah tangga. Jadi goyang rumah tangga. Jadi kalau secara fisik itu kakinya itu mohon maaf gosong.